Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan tips ya pemecahan masalah kaitannya dengan mengatasi kesulitan belajar, khususnya olahraga bagi siswa saya SMK Negeri 1 Kapetakan. Ya, setelah kita amati ya, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Tapi setelah saya amati khususnya siswa kami, ada beberapa faktor yang membuat siswa kami kesulitan belajar, baik siswanya, guru kami sendiri, maupun komunikasi dengan orang tua yang notabene harus mengetahui cara mengatasinya ya. Berikut tips kami dalam mengatasi memecahkan permasalahan kesulitan belajar siswa kami ya. Yang pertama, kami menggunakan pengetahuan sebelumnya ya, atau dalam artian kami prior knowledge, yang bisa diartikan juga sebagai pengetahuan awal, merupakan salah satu cara yang ampuh dalam mengatasi anak yang kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita sebagai guru dapat memberi arahan terlebih dahulu untuk meminta siswa membaca terlebih dahulu tentang materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Hal ini akan membantu siswa mudah memahami materi yang akan kita berikan. Dengan begitu dapat membantu mengatasi anak yang kesulitan belajar. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua yang kami lakukan, selalu mengevaluasi pekerjaan siswa ya, adalah salah satu cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Karena dalam mengevaluasi pasti kita akan menemukan beberapa kesalahan yang harus kita perbaiki. Dengan begitu kita dapat memberi arahan kepada siswa agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pembelajaran. Hal ini akan membuat siswa banyak bertanya karena ingin tahu letak daripada kesalahannya. Nah, akan tetapi kita juga harus lebih sabar saat menghadapi beberapa pertanyaan siswa. Evaluasi dapat kita lakukan setiap pembelajaran berlangsung atau saat kita memberikan tugas. Nilailah secara langsung agar anak tahu letak kesalahannya atau kekurangannya. Kemudian tips atau cara yang ketiga yang kami lakukan adalah mengajak siswa berpartisipasi aktif. Ya, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran, partisipasi aktif seorang siswa sangatlah penting, karena jika siswa ikut partisipasi aktif dalam pembelajaran, berarti kita berhasil membuat mereka nyaman dengan pembelajaran kita. Selain itu, kita juga dapat mengajak siswa untuk berpartisipasi, misalnya membuat kelompok belajar atau tim, agar mereka dapat berinteraksi dengan sesama siswa yang lain di dalam satu kelompok atau satu tim. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan media yang ada. Buatlah siswa kita menjadi siswa yang mudah berinteraksi dengan siswa-siswa yang lain. Ajak siswa berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran dengan berbagai macam cara. Kita juga dapat memberikan kuis yang menambah pengetahuan untuk membangkitkan semangat belajar mereka ya. Selanjutnya, tips yang keempat yang bisa kita lakukan dalam memecahkan masalah kesulitan belajar ini adalah mengajarkan siswa membuat mind mapping. Apa itu? Untuk mengatasi kesulitan belajar, kita dapat mengajar anak membuat mind mapping
Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah strategi belajar agar anak diajarkan untuk membuat strategi belajarnya sendiri. Dengan cara itu, anak tidak akan cepat bosan dan akan mudah dalam belajar. Dengan begitu, sistem belajar anak akan terstruktur dan anak akan semangat mengikuti pembelajaran. Hal ini akan menambah minat siswa pada pembelajaran kita. Maka dari itu, membuat mind mapping dapat mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Selanjutnya, yang kelima, mengatasi kesulitan dengan cara membuat suasana belajar yang nyaman. Nah, kita buat suasana kelas yang kondusif dan nyaman adalah dambaan bagi siswa dan bagi kita sebagai guru. Dengan begitu, pembelajaran akan berjalan dengan tenang dan seksama. Dengan suasana kelas yang nyaman, pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Komunikasi antara guru dan siswa juga akan terjalin dengan mudah. Kelas yang kondusif akan membuat pembelajaran mudah dilakukan. Selain itu, siswa juga akan merasa nyaman dalam belajar. Hal ini akan mengatasi kesulitan belajar pada anak didik karena suasana kelas yang nyaman akan berdampak pada pembelajaran siswa. Itulah beberapa hal mengenai kesulitan belajar anak, mulai dari penyebab dan cara mengatasinya. Ya, demikian dari saya tips memecahkan masalah siswa yang kurang minat belajarnya. Ya, terima kasih.